satu tongkrongan lah. Satu tongkrongan lah. Jadi dia sudah pakai peralatan yang kayak ada soundcard yang harga puluhan bahkan ratusan juta untuk preamp. Banyak yang bilang bahwa di home studio kadang acoustic treatmentnya kurang bagus atau kurang kedap lah bahasa. Gimana menurut bro gitu? Ya beberapa home studio memang masih Oke bro, jadi tadi ada yang saya tangkap sebenarnya masih terkait terkait dengan home recording dan studio pro recording lah. Studio pro. Berarti kalau terkait kata bro tadi kan terkait dengan lisensi atau label lah. Jadi yang lebih lebih bijak mungkin kalau menurut bro berarti bisa dikatakan home recording itu menjadi studio bro ketika dia diajak digaet sama label-label besar gitu. Ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini kan maksudnya pendapat bijak, maksudnya tidak menjudge. Nggak ada pakem khusus. Oh ini home studio, oh ini studio label, studio production besar. Jadi kan tergantung. Ini balik lagi ini kan pendapat saya. Pendapat saya ya sebuah studio bisa dibilang studio production walaupun dia masih di rumah, tetapi dia sudah terikat kerjasama untuk sebuah produksi musik besar dengan mayor label. Dia sudah bisa dibilang musik production, musik studio profesional. Karena logikanya gini, tidak mungkin sebuah label mau memberi kepercayaan ke sebuah studio tertentu, mungkin yang hanya rumahan atau bahkan di kamar saja, tanpa si label tahu hasil di situ bagaimana. Wah ya, memang logis. Jadi ya itu maksudnya mungkin lebih bijaknya kita bilang. Karena kalau seandainya kita perdebatkan antara tingkat harga peralatan, kualitas peralatan, rasanya kurang lah. Ya karena saya pernah lihat video Mas Agus ya, guru. Karena orang nggak harus dengan alat yang mahal. Alat yang mahal belum tentu dengan hasil kualitas yang bagus gitu. Atau dengan alat yang murah orang bisa bikin high quality gitu. Betul. Jadi yang paling penting tuh apa? Brandnya. Jadi yang saya dapat dulu dari berguru di pegunungan sebelah. Jadi dibilang dalam recording itu kan ada 3 pilar. Pertama ada software yang mendukung, hardware yang mendukung, dan brainware yang paling penting. Brainware mau hardware kita harga miliaran pun kalau dengan tanpa dukungan brainware yang baik juga percuma. Tapi kita punya peralatan yang mungkin seadanya, mungkin medium ke bawah, tapi dengan brainware yang bagus kita bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Iya betul ya sih. Tapi saya lupa juga pernah baca atau nonton ya. Bahkan dia bisa bikin sebuah lagu dengan Kuitas Pro hanya dengan spek karakter biasa kan? Betul. Siapa betul? Ya. Terus juga ada contoh seperti mungkin banyak yang tahu lah teman-teman sama Indraki. Oh iya. Mantan keyboardis Slang, sekarang keyboardis Bip. Dia kan sudah dibilang master mixing dan mastering Indonesia. Bahkan master scoring pun juga garapan. Dia sekarang sudah ada hashtag namanya anti tembok. Ya. Jadi dia produksi bahkan mixing, mastering, recording pun dia hanya menggunakan modal MacBook dengan peralatan yang mungkin yang bagus lah, yang mendukung. Dengan monitornya hanya pakai headphone vokal Pro, Listen Pro. Bahkan studionya kalau lihat videonya emang nggak ngadap tembok lagi. Dia pernah sampai ke Sumbar. Dia kalau salah saya dapat kabar dari teman di Bengkulu. Dia bilang, tuh Mas, si Indraki sedang di Sumbar tuh di Bukit Tinggi bahasanya di situ. Dia di kaki Gunung Singgalang kan, tapi nggak tahu dia sedang secara inspirasi bikin musik dan mixing di situ. Di kaki Gunung Singgalang. Iya. Hanya untuk bikin musik. Dia berarti dia sudah cari suasana. Tapi memang kalau kita lihat sekarang kan banyak yang operator besar atau ada audio engineer besar lah. Kan memang udah
udah kerja di rumah sendiri kan, mereka pun udah bikin dengan alatnya pun udah dipindah ke rumah gitu. Jadi ya, tuh. Susah juga ya antara home recording dan studio. Jadi memang susah kalau untuk diperdebatkan. Susah. Dan juga tidak, sudahlah nggak usah diperdebatkan ini home, ini profesional, yang apakah penting hasilnya. Yang penting hasilnya. Oh, berarti dia bisa dibilang sebuah production recording yang besar. Mungkin dia sudah ada kerjasama dengan label, atau mungkin home studio. Dia sudah mulai secara legal dia ngurus perizinan untuk tempatnya untuk memproduksi sesuatu, bisa dibilang dia sudah profesional. Professional production ya. Oke, sekarang ini bro, menjanjikan nggak kira-kira produksi musik di rumah untuk hari ini? Karena kalau teman-teman tahu kan memang Z itu juga pengajar, salah satu pengajar untuk home recording, musik teknologi di kampus ISI Padang Panjang. Jadi itu kan karena bro pengajar kan outputnya nanti kan memang dunia kerja gitu. Jadi dengan bekal yang bro berikan itu nggak menjanjikan nggak? Menurut saya sangat menjanjikan. Bahkan saya waktu di kelas pun juga saya selalu menekankan ke mahasiswa. Saya bilang, sekarang sudah eranya digital, semua serba gampang. Untuk menyiarkan atau mempublikasikan sesuatu itu sudah tidak sesusah dulu kan. Kalau dulu salah satunya rata-rata hanya melalui label yang bisa mempromosikan secara besar-besaran. Sekarang gampang, satu orang aja kita tinggal upload YouTube, kita bisa menyiarkan ke seluruh dunia dalam waktu sekian detik. Makanya saya bilang pentingnya mempelajari musik teknologi atau teknik recording ini. Nah, bro, hari ini pembacaan bro berasa nggak untuk di kota kita aja dulu, untuk di kota Padang Panjang tuh berimbas nggak untuk bekal teman-teman, apalagi yang mahasiswa atau yang punya studio di kos-kosan dan sebagainya, punya efek nggak terhadap kota Padang Panjang itu? Saya yakin pasti ada efeknya ke kota Padang Panjang. Pertama dikenali, mungkin ya namanya sebuah karya itu kan ada yang mungkin naik, ada yang tidak terlalu naik. Jadi pasti secara tidak langsung nanti orang akan mengenal asalnya dari mana. Pasti orang tahu lah Padang Panjang. Sebagai sebuah pekerjaan, menjanjikan. Karena sekarang gini, kita lihat contoh Hans Zimmer. Hans Zimmer kan seorang komposer kelas dunia lah dengan film. Dia semua karya itu berawal dari dia di kamar dengan peralatan dia yang di rumah. Seadanya. Iya, seadanya. Dia mungkin bukan tidak bisa dibilang seadanya lagi, tapi sudah proper lebih ke high ke atas. Tapi yang kita lihat kan dia bisa memproduksi atau menciptakan karya-karya yang luar biasa itu hanya berawal dari kamar. Maksudnya kita lihat kita sendiri pun bisa seperti itu. Dia tidak harus punya pengalaman. Mungkin dia seorang seniman yang bukan akademisi, dia bisa. Otodidak pun bisa. Bahkan kalau saya perhatiin memang gitu bro, banyak sebenarnya musisi komposer besar tuh yang lahir bahkan bukan dari akademik. Benar. Salah deh akademik gitu. Nah, jadi intinya kalau saya coba tangkap berarti bro, intinya bukan persoalan software apa yang dipakai, tapi tetap brandware tadi ya. Brandware. Artinya memang kemampuan kita mengolah individunya gitu. Artinya emang skill lah, mungkin bisa dibilang skill. Ya, kalau skill kan bisa diasah terus. Kalau peralatan sekarang ya bahkan dengan modal 1 juta bahkan sekarang kita sudah bisa punya peralatan recording. Jadi ya bisa, semua orang bisa. Menjanjikan sekarang. Oke. Jadi gitu, yang penting tuh kalau saya tangkap tadi memang brandware, bukan software tapi hardware, dan pekerjaan sebagai musik producer ataupun nih perlu diluruskan nih. Nah, orang yang bekerja sebagai operator ini sebenarnya apa sih dipanggil? Apakah kan ada itu istilah tuh musik producer, audio engineer, audio production, audio design, kan banyak istilahnya. Nah, gimana tuh mendudukannya satu-satu? Kalau operator tuh bisa dibilang audio engineering sudah bisa.
Audio Iya, engineering. audio engineering. Dia yang mengengineer peralatan-peralatan itu sudah dibilang audio engineer. Kalau musik produser, Produser itu beda. Produser itu sudah memproduce arah karyanya nanti kan. tapi belum tentu dia menjadi operator gitu. Belum tentu dia jadi operator. Oh, Beda lah, iya, sangat iya, beda iya, lah. iya, musik produser. Operator ya operator atau sound engineeringnya. Bahkan dia mungkin seperti saya hanya mendirect operatornya ini bikin. Jadi bahkan ada perbedaan kayak produser tuh biasanya bahkan dia cakupan lebih luas. Dia produser tuh yang akan bertanggung jawab atas kualitas musik, si pemilihan artis, pemilihan studio dia menentukan, bahkan sampai ke video klip, promosi itu semua tugas produser. Tapi kalau musik produser dia fokus kepada musik, garapan musik. gitu. Nah, ada lagi di situ misalnya director. Terutama musik, misalnya music director atau vocal director. Nah, itu ada lagi. Itu yang biasa menemani operator di studio. Ya, gitu-gitu ya. Kalau audio design? Audio design itu sound design biasanya Sound dibilang. design, Sound design itu ada bisa jadi si sound engineer itu bisa merangkap sebagai itu juga sound design. Tapi beberapa perusahaan besar rata-rata ada khusus pos-pos tertentu. Ini misalnya si A fokusnya ke engineering musiknya, yang si B dia fokus ke sound desainnya. Gitu. Oke, itu tadi. Nah, sekarang saya mau mau bongkar alat si bro. Jangan bongkar. Nggak mau, Rusak. pengen tahu bro. Rusak. Soalnya kan jarang-jarang nih lihat alat ini. Nggak kebeli lagi. Nah, bisa nggak dikenalin sesuatu? Bisa. Apa aja gitu yang biasa bro pakai gitu. Ini yang besar nih. Wah, yang besar nih pasti ini nih bisa dibilang matanya si sound engineer. Matanya si sound engineer. Maksudnya bagaimana dia melihat musik itu dari monitor ini speaker. Monitoring speaker. Atau speaker monitor. Speaker monitor, ada yang bilang near field speaker. Near field? Near field Dengar speaker. ya. Atau ada juga yang bilang ini speaker flat, walaupun sebenarnya kurang tepat dibilang speaker flat. Karena tidak ada speaker yang flat. Yang benar-benar Maksudnya flat itu kan dia bisa menerjemahkan frekuensi itu secara rata dari low sampai middle sampai high. Tapi nggak ada ya. yang ada tuh mendekati flat ada. Oh, mendekati flat ya, ada. ya, oke. Nah itu Ini bro pakai Yamaha ya? Yamaha HS8. HS8. Ya. Kemudian ada monitor, komputer tuh wajib lah ya. Komputer wajib. Wah, wajib komputer apa? Spesifikasi. Biasanya yang penting itu apa untuk produksi musik? RAM, CPU, VGA atau apa? Berkesinambungan. Jadi Ada ya pastinya RAM pastilah. RAM tuh minimal berapa kalau biasanya? 8 okay. 16 tuh sudah rekomendasi. Terus hard disk yang pastinya. Hard disk tuh lebih baik untuk sistemnya menggunakan SSD. SSD sistem teknologi yang lebih cepat. Terus power supply udah pasti untuk listrik. Itu prosesor Ya kalau prosesor relatif lah. Setidaknya kalau bisa tuh speed prosesornya di atas 3, sekian gigahertz. 3, sekian. Relatif lah kalau gitu. Komputer yang penting. Nah, ini mixer ya? Mixer tuh kalau dulu mixer memang semacam alat wajib untuk studio rekaman. Sekarang tidak wajib lagi. Ini sudah bisa dibilang opsional. Opsional. Saya butuh mixer di sini. Tujuannya untuk input. Saya butuh karakter si hardware-nya. Karakter hardware walaupun dia menggunakan trafo. Kadang karena ada beberapa preamp tuh yang menggunakan tabung. Contoh ini. Itu preamp ya? Preamp juga. Presonus. Ya, ini tipenya tabung, punya karakter tabung. Tapi saya juga masih butuh ini untuk karakter. Karena apa ya? Karena sudah terbiasa main hardware, jadi rasanya kalau audio tanpa lewat hardware proses tertentu tuh rasanya ada yang kurang. Enggak terlalu digital, bukan? Enggak. Ada bidang terlalu digital tapi rasanya kurang fat, kurang tebal. Kurang tebal. Itu mungkin perasaan, cuman saya yakin itu. Nah, makanya saya tetap pakai mixer. Terus yang paling penting sound card atau audio interface atau audio converter. Nah, kalau untuk home recording ini kan banyak nih. Yang memegang peran penting itu apa? Komputer pasti kan. Habis itu sound card. Audio Ya. interface. Sound card, audio interface. Ini Presonus
Fire Studio Project 8 channel. 8 channel gitu. Terus apa lagi ini? MIDI. Ya, kalau home studio ya relatif juga. Yang pasti itu pertama komputer, sound card, headphone boleh atau speaker, mikrofon. Itu poin penting. Itu poin penting. MIDI controller nih tambahan untuk supaya gampang bikin musik. Karena di apa? Di keyboard. Di keyboard pun juga bisa ya. Terus apa lagi? Nih yang apa nih? Yang banyak-banyak. Ini juga sound card yang dua contoh sound card yang 2 channel. Ini bukan endorse ya. Ini punya saya juga. Nah, kalau ini bro, itu yang di bawah monitor itu. Ini opsional juga. Ini hardware proses yang biasa digunakan untuk mixing dan mastering. Karena tadi saya bilang saya karena udah jatuh cinta lah sama bunyi hardware. Jadi karakter analog. Jadi saya tetap menggunakan ini. Kayak ini contoh kompresor 2 channel. Ini khusus kompresor. Kompresor. Ini khusus untuk limitasi. Biasa dipakai untuk mastering bisa juga. Dan ini ini ketutup. Ini channel strip mixing dan mastering. Jadi ini bisa dipakai untuk mastering, bisa dipakai untuk mixing. Tapi di dalamnya ada kompresor juga. Nah, di sini enaknya dia ada stereo opto expander atau gate secara optikal, tipe optikal. Terus di sini ada stereo spectral kompresor. Dia sifatnya multi-band kompresor. Multi-band. Kita bisa ngompres tergantung frekuensi. Setelah itu ada equalizer. Setelah itu spatial enhancer sama output. Dan itu ada imagernya. Supaya kalau mastering bisa bikin lebar. Imagine gitu ya. Oke, apalagi ya. Paling peralatan tambahan nih di bawah mungkin. Tapi zaman dulu kan kalau kita lihat kan dulu perangkat studio recording itu kan horor kelihatan. Banyak mesin-mesin yang apa. Kalau sekarang kan lebih simpel ya. Karena sekarang nih udah eranya bukan era digital. Kalau untuk recording. Post digital. Iya, dibilang sekarang itu sudah eranya hybrid. Jadi penggabungan antara digital dan analog. Itu untuk sekarang apa? Dunia recording sekarang. Apa namanya? Hybrid ya. Hybrid. Jadi maksudnya penggabungan bukan hanya sekedar digital, walaupun digital kan mempermudah segala hal. Tetapi namanya digital kan punya kode linear, angka-angka perhitungan pasti. Sedangkan audio kan gelombang suara itu kan hal yang tidak bisa dihitung secara pasti. Jadi itulah untuk kualitas suara sekarang orang menggunakan analog. Tapi penyimpanannya menggunakan media digital. Itu. Jadi bisa nggak dikategorikan jadi post digital? Anda mungkin lebih paham kalau post digital. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama. Bisa dijelaskan. Iya. Oke, kawan-kawan. Itu tadi mungkin wawancara kita sama si Z, tersangkanya si Z hari ini, yang owner dari Z Audio Record, yang mungkin kalau produksi Sumbar atau mixingan Sumbar bahkan nasional yang apa ya, yang dianggap gurunya sekarang dia. Karena bahkan dari Jakarta pun mixingnya sama dia gitu, dan banyak kebetulan mungkin. Alhamdulillah. Dan artis-artis besar pun sama dia gitu. Nah, jadi ini biar dipromoin ya. Jadi kalau yang mau recording pun silakan datang gitu bisa di sini. Audio Record. Bisa kontak. Bisa atau juga di Gaung Marawa juga punya studio recording. Iya. Itu home rumah. Itu home. Nanti kita very home. Very home. Nanti kita bikin kerjasama dengan label. Iya, amin. Oke, kawan-kawan. Ya, jadi banyak tadi pembahasan kita, mulai dari home recording dan studio pro recording. Sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas ya. Iya, karena eranya memang itu ya. Kemudian apa tadi, masalah label, major label dan indie label, kemudian perangkat-perangkat yang dipakai gitu. Dan yang terpenting tadi penekanannya bahwa pekerjaan home recording itu sangat menjanjikan. Pekerjaan sebagai audio recording lah, audio engineering itu sangat menjanjikan di hari ini, di mana semua
ekosistem musik, mulai dari proses produksi, distribusinya pun bisa kita lakukan sendiri gitu. Jadi dengan banyaknya platform seperti kalau musik kan YouTube, Spotify, Joox, iTunes dan sebagainya, banyak. dan sebagainya. Jadi bisa kita lakukan sendiri. Jadi ya memang sangat, kalau saya pikir sangat menjanjikan untuk wilayah-wilayah seperti ini. Bro, terima kasih bro. Sama-sama bro. Terima kasih bro. Itu mati apa itu yang mati bro? Nah, oke, terima kasih. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa kalau video ini memberikan manfaat, pengetahuan bagi kawan, jangan lupa klik subscribe dan kasih like banyak-banyak. Jangan lupa komen di bawah. Oke, terima kasih banyak. Jumpa lagi bersama channel Gaung Marawa. Thank you.